Kalau sudah tidak bisa jadi singa untuk membela kebenaran, jangan antum jadi anjing Fir'aun. Orang kafir konsepnya sederhana. Dalam hamparan sajadah sejarah, kafir tak mampu menghancurkan Islam. Bagaimana teknik dan taktik yang harus diperanartikan? Latazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asfar. Yahudi ini adalah musuh bebuyutan dengan Islam. Musuh yang paling keras adalah Yahudi. Kasihan orang Kristen ini. Sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa, cuma mengikuti apa yang menjadi akhlak rusaknya Yahudi. Kalau kita lihat sejarah, tidak ada pernah orang kafir menang melawan Islam, Pak Haji. Nggak pernah. Mana kalau ada sejarahnya? Bahkan dalam terakhir peperangan Mut'ah, hanya 3.000 pasukan Rasulullah kemudian mengalahkan Arab yang kafir, Arab yang musyrik dengan pasukan Roma. Jumlahnya berapa? 200.000 kalah. Pasukan Rasulullah hanya 3.000. Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Strategi orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya ini kan orang dari kafir dulu, bagaimana melobi supaya Islam ini hancur. Jadi taktik dan permainan kafir ini saya kuasai sudah lama. Aspek horizontal tidak ada hubungan dengan aspek vertikal. Sama dengan saya mendakwakan orang kafir masuk neraka. Lapor polisi, jangan lapor polisi, lapor kepada Tuhanmu yang juga Tuhan saya dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Segala bentuk sains ini, Einstein ini adalah fisikawan, matematikawan dus. Dia orang Yahudi, tinggal di Jerman, diberikan nikmat kepintaran oleh Allah sehingga lobus parietal cerebral cortexnya Albert Einstein 50 kali lebih besar daripada otak orang dewasa pada umumnya. Albert Einstein kalah sama siapa dia? Albert Einstein kalah sama orang Indonesia, otaknya lobus parietal, lapisan otak besar, green matter, daripada Albert Einstein kalah sama orang Indonesia. Siapa? Kiai Haji Agus Salim. Kalah sama Agus Salim. Agus Salim cuma terbang beberapa jam dari Indonesia ke Jerman, sudah bisa bahasa Jerman. Makanya Indonesia ini nggak bisa dikuasai komunis. Kenapa? Maaf ya komunis. Allahu Akbar. Bumi Indonesia ini adalah bumi syariah. Kalaupun kita babak belur begini, itu karena kita yang mengundang dosa-dosa kita. Bukan kesalahan Pak Jokowi, bukan kesalahan pemerintah, bukan kita yang pilih dia yang salah. Ngapain ente pilih dia? Betul apa betul? Tahu-tahu Abu Jahal. Abu Jahal bilang begitu. Angkat kakimu kanan, angkat kakimu kiri, jatuh. Islam menempatkan logika, exeology, etika, logika, estetika. Ini panduan referensinya jelas. Nabi katakan, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam agama yang tinggi, menempatkan etika, logika, estetika. Islam membutuhkan logika, menafsir sebuah tafsiran Quran, menghitung sebuah proses perjalanan ilmu fikih pakai logika. Tapi logika bukan berarti mengutak-atik isi Al-Quran, nggak begitu. Logika dipakai untuk menyederajatkan pemikiran para ulama sebagaimana wahyu yang diturunkan dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Nah begitu juga Rasulullah dalam perjalanan itu. Nah kebetulan Abu Bakar ada di situ dalam peristiwa itu. Abu Jahal mulai main ancam, jangan bohong-bohong kamu Muhammad. Abu Bakar sini, ini temanmu Muhammad bilang katanya dia dari Mekah menuju ke Palestina dan pagi ini dia sudah datang. Kamu percaya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lebih spektakuler, lebih dahsyat, lebih luar biasa, mujizat ini saya percaya. Abu Bakar diberi gelar, diberi markah Sigit.
Jujur. Nah, jadi menerima konsep teori kebenaran kitab suci Al-Quran itu harus jujur. Ini saya perhatikan ya, mohon maaf. Saya dulunya kan bersama keluarga ini, bini anak ini bukan orang Islam. Saya orang Manado, orang Kristen. Saya perhatikan begitu saya masuk Islam kok banyak pengkhianat, bukan orang kafir yang berkhianat, justru mengaku Muslim. Bahkan ada iblis perempuan yang kesana kemari selalu kerjaannya tiap hari mencaci maki, menghina, memfitnah para ustaz. Bu, ada iblis perempuan kerjaannya setiap hari mencaci maki para ustaz. Mencaci maki bukan cuma para ustaz, para tokoh-tokoh yang berpengaruh di bangsa ini dihina habis-habisan. Kita nggak boleh kalah dengan prinsip kezaliman ini. Kita lawan argumen mereka, kita lawan. Saya belum kesini nonton berita saya dengan istri tadi, dapat WA dari jamaah. Kemarin mereka fitnah Yahya Waloni kena COVID. Bagaimana mungkin orang siang malam pegang mic begini menyebut isi Quran hadis. Bajingan preman di luar sana, tukang tipu, PKI, komunis, kafir, sehat-sehat, apalagi ustaz. Gak percaya saya dengan penyakit? Allahu Akbar. Hampir 15 tahun saya berdakwah, mengelilingi Indonesia, lapis gunung, mana ada? Saya mau tanya, ada ustaz pernah sampai ceramah di Pulau Midai? Ustaz di Indonesia ini pernah ada yang sampai ke Pulau Midai, berbatasan dengan Laut Cina Selatan? Kami suami istri alhamdulillah sudah sampai berjumpa jamaah di sana. Ada yang pernah sampai ke air hitam pedalaman Dayak, Kalimantan Barat, sementara ceramah lompat kepala sukunya penuh tato sampai di batang leher. Saya pikir saya akan dihantam dengan mandau. Tidak tahunya dia meminta sama saya, Ustaz, saya mau masuk Islam. Sudah ketakutan saya di atas mimbar stek panggung yang tinggi. Dia lompat ke atas minta masuk Islam. Oh, orang kampung ikut-ikutan masuk Islam. Sudah sampai ke sana kira-kira? Belum sampai. Saya bilang kepada camat Midai, siapkan perahu, saya mau menyeberang. Nggak bisa Ustaz, ombaknya ini luar biasa, hampir 5 meter di depan. Mau 5 meter, 20 meter saya mau pulang. Tidak ada Ustaz orang mau antar. Saya bilang cari Muslim yang sudah tidak sholat, yang sudah lupa Al-Fatihah. Itu berani saya bilang. Ya memang orang berani itu cuma 2. Kategori psikologis orang pemberani itu cuma 2. Kafir di atas kafir, beriman di atas beriman. Itu yang berani mati. Yang takut mati itu separuh Islam, separuh Kristen, kafir. Itu yang takut mati. Jadi saya bilang kepada Pak Camat, ambil orang Islam yang sudah tidak sholat, yang sudah lupa Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, isi Quran pun dia sudah tidak hafal, dia sudah tidak bisa baca. Itu yang berani Pak Camat. Wah betul. Datang kamar punggungnya sudah biru, memang sudah hitam. Biasa di laut. Baru 1 jam jalan dia sudah kelihatan seperti tisu ini, yang orangnya hitam biru bahkan. Begitu lihat ombak besar sudah putih begini, bibirnya gemetar begitu. Ustaz, Pak, itu ada istri saya di dalam sini. Tanya istri saya. Saya ambil jergen, ikat anak saya muntah semua, istri muntah, semua kami muntah. Saya ketawa-ketawa, alhamdulillah. Semakin dekat saya mati, semakin dekat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini dia yang saya cari-cari. Mati di jalan dakwah. Istri saya sudah muntah-muntah. Saya bilang sudah kita mati di sini. Kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau lari kemana kalau sudah waktunya? Kitabamu ajalah. Kalau sudah waktu yang ditetapkan Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabamu ajalah. Tak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Pucat kayak kertas begini. Saya ketawa lihat. Nah, makanya kau kalau belum dihantam ombak, kenapa kau tidak sholat? Insya Allah Ustaz, kalau selesai ini, kalau selesai pegang-pegang motor sudah begini tangannya, gemetar Ustaz. Pakat tangannya, berhenti takut begitu. Ente mau lari kemana kalau sudah waktunya? Sudah, jangan takut. Nanti
nanti saya pikul kamu. Saya bisa berenang Ustaz, cuma ini balik saja kita. Insya Allah Ustaz saya mau ke masjid kalau balik. Saya bilang terus, cerita balik, tidak ada cerita balik. Sekali layar terkembang, pantang surut, Allahu Akbar. Maju saya bilang, tabrak tombak itu. Maju dia. Baru begini aja kau sudah takut. Apalagi nanti diminta oleh para ulama kita berperang paling baris paling depan, kau lebih dulu lari. Begini aja pantatmu sudah masuk. Maju 8 jam tembus Natuna. Tanya istri saya. Saya dengar kawan-kawan di sana, Rajal sudah tidak berani tidak ke masjid, bahkan sudah jadi muajin. Tobat kau itu tidak. Mampus kau. Pak, orang bilang sama saya, Yahya Waloni katanya sudah takut. Saya ini tidak ada dua di Indonesia, cuma sendiri. Saya punya buku karangan Dr. Haikar dari Mesir. Judulnya cuma satu judul, satu kata, Umar bin Khattab. Itu yang saya baca tiang malam. Umar begitu wataknya, insya Allah backgroundnya sama dari kafir masuk Islam. Ini Umar, jadi nggak bisa digertak. Semakin kau gertak, semakin kau ancam, saya makin beringas. Selagi perjuangan saya lurus dan tidak melawan hukum negara, apalagi hukum Allah, jangankan penjara, mati berkalang tanah, siap. Allahu Akbar. Kenapa mau tiarap? Kata Umar, ya Rasul, kalau Islam benar, maju, aku di depan. Jangan ngumpet. Ini kayak tidur semua kita ini. Ketakutan dengan sistem yang ada, lawan sistem itu. Kalau kita tidur, itu bukan jiwa Islami. Orang kalau mau bunuh paling gampang sama saya. Setiap kali ada video saya dibalas. Munafik, jangan Ali Jaber. Yahya Waloni kau ganggu. Kalaupun ada di sini kan tunggu habis ceramah saya di luar sana, kita baku guling. Jamaah jangan bela, kan begitu. Itu baru namanya pembela Islam. Kalau sudah tidak bisa jadi singa untuk membela kebenaran, jangan antum jadi anjing Fir'aun. Jangan. Orang kafir konsepnya sederhana. Dalam hamparan sajadah sejarah, kafir tak mampu menghancurkan Islam. Bagaimana teknik dan taktik yang harus diperanartikan? Latazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asfar. Yahudi ini adalah musuh bebuyutan dengan Islam. Musuh yang paling keras adalah Yahudi. Kasihan orang Kristen ini. Sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa, cuma mengikuti apa yang menjadi akhlak rusaknya Yahudi. Ini Yahudi yang musuh bebuyutan di Al-Maidah. La tazidana asyadana syadawatan lillazina amanul yahuda walazina asfar. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman Yahudi dan musyrik. Nah, kalau kita lihat sejarah, tidak ada pernah orang kafir menang melawan Islam, Pak Haji. Nggak pernah. Mana kalau ada sejarahnya? Bahkan dalam terakhir peperangan Mut'ah, hanya 3.000 pasukan Rasulullah kemudian mengalahkan Arab yang kafir, Arab yang musyrik dengan pasukan Roma. Jumlahnya berapa? 200.000 kalah. Pasukan Rasulullah hanya 3.000. Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Strategi orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya coba perhatikan, kafir merajalela saat ini. Kenapa? Karena yang menghancurkan Islam adalah orang Islam sendiri. Dan buku Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Coba perhatikan, masa ada pejabat kementerian baca Bible Kristen baru dijadikan referensi katanya. Orang apa itu? Orang Islam. Rasulullah begitu mau dimi'rajkan oleh Allah, beliau berhenti dulu di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, diberikan 2 minuman kepada Rasulullah.
Pilih wahai Muhammad, saudaraku, kata Jibril, mana yang engkau kehendaki. Rasulullah mengambil pilihan yang tepat lalu meminumnya. Jibril salam berkata, tepat sekali pilihanmu Muhammad, engkau mengambil susu. Andaikan engkau ambil yang satu sana, itu adalah arak, itu adalah miras yang hampir dilegalkan oleh Joko Widodo. Hampir legal. Saya termasuk yang berkomentar di video, Pak Jokowi tolong dicabut Perpres ini. Kawan di sebelah Jokowi ditanya, Raja di samping Jokowi, opa di sebelah ditanya, opa bilang, ya tidak tahu. Bu, ini bagaimana kalau apa yang dilakukan suami bini tidak tahu? Dilakukan bini suami tidak? Bagaimana model rumah tangga begini? Dalam sistem bernegara, dalam sebuah aspek leader, membias pada aspek leadership dalam sebuah negara demokrasi, demos and krator, bahwa segala sesuatu dalam sistem pemerintahan ini senantiasa diketahui dalam sebuah musyawarah, atau dalam napas bernegara kita disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, eksekutif, legislatif, yudikatif, membagi sebuah peran dalam konstruksi bernegara, membentuk sebuah musyawarah. Dalam segala keputusan ada musyawarah. Nah, kalau sudah bicara musyawarah, kita kembali kepada hadis, qiwamud dunya bi arbaati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi saqawatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Ilmu para ulama, adilnya pemerintah, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat yang paling bahaya, bidak wajil fuqara'i, doa orang miskin. Ekonomi kita merosot begini kan karena orang miskin yang kita zolimi. Bayangkan tuh kementerian Pak Jokowi, Kementerian Indonesia Maju, bukan maju malah mundur. Kenapa? Karena sudah ketambahan lembaga kementerian, lembaga bansos dihantam. Ada kementerian bansos, ada juga yang satu kementerian lobster. Jadi sudah ada kementerian baru, bansos dan lobster. Dari mana contoh yang masyarakat ambil supaya jadi sebagai penegak dalam aspek realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Kalau model rumah tangga begini, karena negara demokrasi itu ibarat rumah tangga, bapaknya Jokowi, ibunya Pak Maruf Amin, anak-anaknya kita inilah 267 juta jiwa. Dari setiap anak-anak ini kan terdiri dari berbagai macam karakter, cara berpikir yang berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dibentuk dalam satu keluarga yang apa kalau dalam Islam? Sakinah mawaddah warahmah. Ada apa? Ada apa? Sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang dibentuk dalam aspek yang disiplin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita nggak mau untuk diperbaiki yang begini. Makanya Nabi katakan istatun yakulun naro bisitatin. Ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang badui fanatis suku. Yang ketiga, wa ahli rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadakinu bil kibri, wa tujaru bil hiyanati. Yang kelima, pedagang pengkhianat, pejabat yang sombong. Wal arabu bitasubi. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki.
Ini kalau 6 penyakit ini kata Nabi sudah ada dalam kehidupan kita umat Islam. Allahu Akbar. Masjid ini sudah jadi masjid orang Melayu. Dalam kumpulan Islam, ente suku apa? Oh, saya suku Jawa. Kamu Manado, kamu Makassar. Kalau sudah ada ini dalam kita berukhuwah Islamiyah, retak hancur Islam kita. Dan ini yang sekarang persoalannya. Saya ini kan orang dari kafir dulu, bagaimana melobi supaya Islam ini hancur. Jadi taktik dan permainan kafir ini saya kuasai sudah lama. Makanya saya begitu masuk Islam tidak mau ada di NU, tidak mau ada di Muhammadiyah, tidak mau ada di Naqsabandiyah, tidak mau ada di Al-Wasliyah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Naqsabandiyah. Orang subuh berapa banyak jamaah di mana-mana kalau kuliah subuh, Ustaz jadi imam, saya tolak mentah-mentah. Kamu saja jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Saya mau kalau disuruh imam zuhur atau asar. Itu memang nggak kelihatan, hanya silent, cuman komat kami. Tapi kalau antum suruh sholat subuh, nggak mau, saya tolak mentah-mentah. Saya nggak bisa jadi imam subuh. Kenapa saya tidak mau imam subuh? Kalau saya jadi imam, begitu saya membaca kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Andai saya tidak baca kunut, yang kunut pasti marah sama saya. Jangan pernah harap. Dan saya ditakdirkan Allah bukan untuk menjadi imam. Saya ditakdirkan Allah untuk berceramah. Jangan seenaknya saja kita mengamalkan Islam ini. Ada aturan. Kalau ada dalam syarat Islam, orang mau jadi imam lebih bagus ayatnya. Jangan suruh kita yang dari kafir begini, makhrujnya masih kocar kacir. Ada yang lebih bagus, itu yang jadi imam. Di Jakarta sholat subuh saya ada imam di depan. Saya begitu masuk sudah memang agak terlambat. Jadi begitu saya bergabung di saf pertama, imamnya saya nggak bisa berkenalan dulu, dia sudah langsung berdiri. Baru-baru kalau nggak salah 3-4 bulan lalu saya di saf pertama. Mulai dari membaca suratul Fatihah saya sudah curiga, ini imam ini sumbing atau normal apa enggak ini? Begitu salam 2 rakaat, Allahu Akbar, ternyata pakai masker. Salah satu syarat solat batal ketika imam salah mengucapkan makhraj Quran. Saya walaupun dari kafir tahu Pak, pertama imam tidak disukai umat, 2 orang 3 orang jamaah makmum tidak suka. Kalau imam itu tidak dia suka, tuh sholat tidak sah. Apalagi ayat sudah begitu, dalam hatiku nih imam sumbing apa? Masya Allah. Setelah ini saya bilang, Pak Imam, kenapa antum takut pakai masker? Ya Ustaz, ini bukan takut, ya biasa di Jakarta. Kalau nggak pakai 250.000. Kalau pakai semua pakai dagu di setengah 100.000. Ya saya juga paham ibu bapak, tapi di sini nggak ada Pak satgasnya, pakai aja, buka aja. Saya tidak mempengaruhi ibu bapak untuk pakai masker, karena orang pakai masker itu ada 3. Yang pertama, orang pakai masker itu percaya adanya virus, dia percaya. Yang kedua, dia cinta kepada corona. Ya, yang pakai masker ya. Yang ketiga, orang yang pakai masker itu dia takut kepada corona. Yang tidak pakai masker seperti saya, yang pertama otaknya agak miring. Itu yang tidak pakai masker ya. Jadi kalau otaknya agak miring itu orang yang tidak disiplin seperti saya, itu memang tidak pakai masker. Yang kedua, dia beriman adanya penyakit termasuk COVID. Dia percaya, dia bukan cuma percaya, dia beriman. Orang kafir percaya, orang mukmin beriman. Karena konteks kebenaran Quran itu nggak pernah bilang percaya, selalu qad aflahal mu'minun. Bahkan jadi judul dalam sebuah perikop, judul daripada kitabullah Quran, al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi kami beriman adanya corona, kami beriman ada itu, ada, nggak mungkin nggak ada. Dan yang ketiga, saya tidak bermasker. Saya masih ingat dan saya masih simpan, masih download kalimat Pak Joko Widodo.
berdamai dengan corona. Itu yang membuat saya tidak pakai. Jadi ibu bapak jangan ikuti saya lalu mau tanya sama saya, apa boleh Ustaz kita vaksin? Oh, saya bukan Abu Jahal. Urusan kesehatan urusan umarok. Ada seorang pendeta mengatakan jangan divaksin. Itu tokoh agama yang salah. Nggak boleh begitu. Ustaz nggak boleh begitu. Siapa yang mau vaksin silakan vaksin. Tadi malam saya ceramah, ada seorang angkatan darat tentara, saya dari vaksin Ustaz. Nggak kejang-kejang komandan. Enggak. Dia ada habis vaksin. Ya, Kapolsek tadi malam, Kapolsek Tambusai. Beliau ngomong sama saya dari vaksin Ustaz, yang biasanya main badminton agak pusing-pusing, setelah vaksin saya rasa sehat. Nah, ada manfaat bagi seorang pendakwa, bagi seorang pengkhotbah, bagi seorang ulama, tokoh agama. Nggak boleh bilang jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Terserah masyarakat, mau vaksin silakan, nggak mau vaksin silakan. Karena melawan aturan pemerintah itu bukan ajaran Islam. Betul apa betul? Kita keras, bukan mengkritisi etos kinerja pemerintah, bukan. Kita mengkritisi kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kita kritisi. Aspek horizontal tidak ada hubungan dengan aspek vertikal. Sama dengan saya mendakwakan orang kafir masuk neraka. Lapor polisi, jangan lapor polisi, lapor kepada Tuhanmu yang juga Tuhan saya dulu. Logis enggak itu? Islam Miraj kan begitu, menempatkan logika pada ketetapan yang pasti, bukan menempatkan logika pada tempat yang tidak pasti. Bangsa ini sudah kehilangan rasionalitas. Betul. Orang sudah mati pun jadi tersangka. Bayangkan, prediksi yuridis dari mana itu? Kita bukan ahli hukum. Adanya hukum pidana itu karena ada kejahatan di masyarakat. Sementara ini korban kok jadi tersangka. Urusan siapa itu? Itu zolim. Sampaikan kulil haq walau kana muron. Sampaikan. Sama dengan kemarin saya tabrak anjing. Ibu bapak ini kan orang Pekanbaru, tahu nggak di Kemuning, perbatasan antara Jambi and Riau. Banyak tikungan, ada oma-oma jual durian di pinggir jalan. Masya Allah, kalau sudah mau matahari masuk maghrib, gabung 2 sekawan di situ. Banyak keluarganya Pak Haji situ, Pak RW. Lapo, berderudang. Macam-macam situ Pak. Bergemuna, sembing, bergana, sembing, waloni. Nggak, kalau di surga nanti kan malaikat orang Batak pakai bahasa Batak. Masa di sana malaikat banyak bahasa. Nanti sebentar di langit ke-7, 70.000 malaikat keluar masuk di Baitul Mahmur. Orang Batak, malaikat Batak yang jemput pagi. Pak Haji bergemuna lagi. Semiri, di dia umernyanan. Saya nak sedia. Ditanya semua Pak. Begitu juga kepada orang Jawa. Sopun jenengan tu Joko Widodo. Malaikat dia 2 periode tu. 2 periode kawan. Ditanya pakai bahasa Jawa. Sampai ditanya begitu. Sopun jenengan tu Joko Widodo. Malaikat dia 2 periode tu. Nggih.